Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 44221019 dari kelas HK22C2 akan menjelaskan tentang alasan penghapus pidana. Keadaan terpaksa atau dalam KUHP dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa (nudword) muncul karena situasi di mana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan mendesak memaksa melakukan perlawanan. Seseorang yang menjadi korban kejahatan mampu melakukan segala bentuk daya dan upaya untuk mempertahankan dan menyelamatkan harta, benda, kehormatan, maupun jiwanya. Hasil menunjukkan bahwa konsep yang tertuang dalam pasal 49 ayat 1 yang diinterpretasikan sebagai nudword bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, di mana jika dibandingkan dengan kasus begal yang dijadikan acuan telah jelas dianggap sebagai nudword. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap nudword adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai sudut pandang hakim. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa dalam bahasa Belanda. Tindak pidana diterjemahkan dengan kata strafbaar feit. Tetapi pemerintah belum mengatur secara formal terjemahan dari terjemahan Belanda tersebut. Secara fleksibel, muncullah beberapa opini dan perspektif ganda dalam bahasa Indonesia seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga delik. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundangan digunakan istilah yang berbeda. Tindak pidana yakni perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam dengan hukuman yang dilakukan dengan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan teori strafbaar feit dapat dikaji untuk suatu pelanggaran norma gangguan terhadap kedisiplinan hukum atau law order yang sengaja ataupun tidak dilakukan seseorang pelaku tindak kriminal, di mana implementasi hukuman terhadap pelaku adalah perlu serta harus bagi terpeliharanya kedisiplinan hukum serta terjaminnya kenyamanan hukum masyarakat. Secara harfiah, nudword merupakan pembelaan yang diberikan lantaran sangat mendesak bagi seseorang dapat secara mendadak juga mengancam dan bersifat melawan hukum. Unsur yang terkandung di dalamnya antara lain: 1. Serangan bersifat nyata. A. Melawan hukum. B. Mendesak dalam keadaan tidak terduga serta menteror. 2. Serangan demikian harus diterapkan pada A. Badan, if, diri maupun orang lainnya. B. Kehormatan dan kesusilaan. C. Barang sendiri atau orang lain. Apabila difokuskan, maka dapat diambil ketetapan istilah insiden pidana sama dengan delik, yang aktualisasi aslinya adalah strafbaar feit. Oleh karena adanya syarat serangan tersebut harus bersifat insidental juga mengancam, maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan apabila 1. Apabila serangan tersebut dikatakan belum mulai. 2. Apabila serangan belum memenuhi syarat. 3. Apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai. Syarat tersebut merupakan syarat objektif dari pembelaan terpaksa. Dasar penghapusan pidana dibagi dua, yaitu 1. Dasar pengampunan. Unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat, pasal 44 ayat 2, adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat, pasal 48, adanya pembelaan terpaksa yang melampauinya batas, pasal 49 ayat 2, karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikat baik, pasal 51 ayat 2. 2. Dasar pembenaran, sifat melawan hukum perbuatan luput atau terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Alasan-alasan pembelaan pidana di luar undang-undang: 1. Kekuasaan orang tua dan guru. 2. Risiko dari pekerjaan.
3. Perdamaian antara terdakwa dengan korban. 4. Mewakili urusan orang lain. 5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material. 6. Tidak terbukti adanya kesalahan. Simpulan tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa Woodward apabila merupakan pembelaan yang diberikan karena sangat krusial terhadap serangan yang dapat secara sekejap dan juga meneror serta bersifat melawan hukum dan juga sudah melengkapi unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa. Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh serangan yang dimaksud, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Untuk syarat objektif harus berupa jika serangan tersebut dikatakan belum dimulai, jika serangan tersebut belum memenuhi syarat, dan apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai. Lalu untuk syarat subjektif, berdasarkan pembelaan harus bersifat perlu atau bersifat nujakelis, serta tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan bisa dibenarkan. Dasar penghapusan pidana terhadap pembelaan terpaksa Woodward dapat dikabulkan oleh hakim apabila adanya dasar pengampun dan dasar pembenaran atau alasan penghapus yang terdapat dalam pasal 48 KUH Perdata serta KUH Pidana serta sesuai dalam pasal 28 ayat 1 UU 64 tahun 2004 tentang kekuasaan pokok kehakiman serta dari luar undang-undang antara lain hak dari orang tua, guru dalam mendidik anak, risiko yang muncul akibat pekerjaan seseorang dokter untuk vivisektie, izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai surat perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan, mewakili urusan pihak lain, tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundangan berikut. Peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis, kesepakatan masyarakat desa, jurisprudensi, dan doktrin.